يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Sirah Ibn Hisham rahimahullah sampai pada Amr Adi bin Hatim. Kisah tentang Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu. Qala wa amma Adi ibn Hatim fakana yaqul fima balagani ma min rajulin min al-Arab kana ashadda karahiyatan لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سمع به مني. Adapun kisah Adi bin Hatim, maka beliau sendiri pernah menceritakan. Yani setelah masuk Islamnya, Adi bin Hatim pernah menceritakan kisah tentang dirinya. Dia berkata, "Ma min rajulin min al-Arab kana ashadda karahiyatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina sami'a bihi minni." Kata beliau radhiyallahu anhu, dulunya tidak seorang pun dari kalangan Arab yang sangat benci kepada Rasulullah SAW ketika mendengar tentangnya. Nggak ada yang lebih dahsyat kebenciannya melainkan aku. Nggak ada yang lebih dariku. Artinya beliau sangat bencinya kepada Rasulullah SAW ketika mendengar berita tentang diutusnya seorang Rasul. Amma ana fakuntum ra'an syarifan. Adapun aku ketika itu adalah seorang yang mulia, seorang yang terhormat, syarif. Wa kuntu nasraniyan, dan aku dalam keadaan beragama Nasrani. Wa kuntu amirun fi qaumi bil mirba', dan aku adalah asir fi qaumi bil mirba'. Yani beliau di kaumnya dianggap tokoh dan berjalan dengan hidup yang dibiayai seperempat dari hasil pampasan perang mereka, kaumnya diberikan untuk Adi bin Hatim. Fakuntu fi nafsi ala din, maka aku pada diriku sudah punya agama. Wa kuntu malikan fi qaumi, dan aku adalah seorang raja di kaumku. Lima kana yusna'u bi, karena apa yang mereka perlakukan untukku. Lihat Adi menceritakan bahwa dirinya ditokohkan dan seakan-akan raja karena apa yang diperlakukan oleh kaumnya. Kaumnya melayaninya, mentaatinya, memberikan harta mereka. Dan biasa di kalangan Arab ketika itu, Arab di sekitar Yaman, ketika itu dalam keadaan kalau mendapatkan pampasan perang, seperempatnya diberikan kepada ketua atau tokohnya atau pimpinannya. Falamma sami'tu bi Rasulillah sallallahu karihtu. Maka kata Adi, ketika aku mendengar berita tentang Rasulullah, aku enggak suka. Faqultu li ghulamin kana li Arabi, maka aku katakan kepada budakku yang aku miliki dari turunan Arab, dia Arabi, wa kana ra'iyan li ibli, dan dia penggembala unta-untaku. Aku katakan kepadanya, la aban lak, a'did li min ibli ajmalan dululan simanan.
Aku katakan kepadanya, celaka engkau. Sungguh tiada bapak bagimu. Kumpulkan semua unta-untaku yang bagus-bagus, yang gemuk-gemuk, yang dalam keadaan dululan. Dululan artinya dalam keadaan sudah jinak, sudah bisa ditunggangi. Simanan yang gemuk-gemuk. Fahtabisha qariban minni. Kumpulkan dia dan jagalah dia di dekatku. Jangan jauh-jauh dari rumahku. Fa idza sami'ta bi jaysin li Muhammadin qad wati'a hadhihi al-bilad fa'adhinni. Kalau engkau mendengar tentang tentara Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menginjak negeriku ini, maka beritakan kepadaku. Pesannya kepada budaknya, kumpulkan unta-unta yang bagus, yang layak ditunggangi, yang gemuk-gemuk, yang sudah jinak, dan pelihara, jaga di dekat rumahku, jangan jauh-jauh. Dan kalau ada berita tentang tentara Islam, tentara Muhammad datang kemari, sampaikan kepadaku. Fafa'al. Maka budaknya melakukan apa yang diperintahkannya. Thumma innahu atani data ghadatin faqal. Kata Adi selanjutnya, kemudian budakku datang kepadaku pada satu hari, data ghadah, di suatu pagi, kemudian berkata, ya Adi, ma kunta sani'an idza ghasyiyatka khailu Muhammadin fasna'hu al-an. Wahai Adi, apa yang akan kau lakukan kalau tentara Muhammad sudah mengelilingimu, sudah mengepungmu, sudah menutupi desamu, negerimu? Apa yang mau kamu lakukan? Lakukan sekarang. Fa inni qad ra'aitu rayat. Sungguh aku telah melihat bendera-bendera mereka. Biasanya pasukan tentara kalau datang, sebelum terlihat pasukannya, terlihat benderanya dulu dari jauh. Karena tinggi ya benderanya. Aku sudah melihat bendera-bendera mereka. Fasa'altu anha. Aku tanyakan tentang bendera-bendera itu. Maka orang-orang menjawab, qalu hadhihi juyushu Muhammadin. Itu adalah tentaranya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqultu, maka aku katakan kepada budakku, faqarrib ilayya ajmali. Kalau begitu, bawa kemari semua unta-untaku yang kau persiapkan. Faqarrabaha, maka budak itu membawanya. Fahtamaltu bi ahli wa waladi, maka aku bawa keluargaku, istriku dan anak-anakku. Thumma qultu, kemudian aku berkata, alhaqu bi ahli dini minan nasara bisyam. Aku akan bergabung dengan saudara-saudaraku orang-orang Nasrani di Syam, dengan ahli dini, orang-orang yang seagama denganku di Syam. Fasalaktul Jushiyah, maka aku berangkat melewati Jushiyah, diriwayatkan dengan jim dan diriwayatkan pula dengan ha, Hushiyah. Aku lewati daerah Hushiyah. Fi maqal Ibnu Hisham, demikian dalam ucapan Ibnu Hisham disebutkan dengan ha, Hushiyah. Wa khallaftu bintan li Hatim fil hadir. Tetapi aku tinggalkan seorang anak perempuan, anak bapakku, yaitu Hatim. Hatim adalah bapaknya, Adi ibn Hatim At-Tai. Adi namanya, Hatim bapaknya, At-Tai adalah sukunya. Nisbahnya At-Tai, sesungguhnya sukunya adalah Tai. Suku Tai, dan itu terkenal dermawan, terkenal karim, terkenal orang yang menghormati tamu. Wa fihi qissah, dan memiliki kisah tentang itu. Qala, sampai menjadi pepatah Arab. Kalau ada seorang yang dermawan sangat, akan dikatakan Masya Allah, akram min Hatim. Akram min Hatim. Orang ini lebih karim daripada Hatim. Sudah ma'ruf. Sehingga Adi terkenal. Walaupun dia dalam keadaan di negeri yang jauh, tetapi Rasulullah SAW mendengar tentang Hatimnya. Ketika dikatakan ini Adi bin Hatim, maka Rasulullah langsung menjawab dengan kalimat Al-Karim, Ibnul Karim, min Banil Karim. Orang dermawan, dari anaknya bapak yang dermawan, dari suku yang dermawan. Karena masyhurnya tentang At-Tai atau Bani Tai, suku yang terkenal dermawan. Kembali pada ucapan Adi, qala radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata,
Wa khallaftu bintan li Hatim fil hadir. Tetapi aku tinggalkan anak bapakku Hatim fil hadir. Fil hadir maksudnya di tempat, tidak safar. Lawannya safar adalah hadar. Falamma qadimtu Syam, ketika aku datang Syam, aqamtu biha. Aku tinggal di sana bersama istri dan anak-anakku. Wa tukhalifni khailun li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan menggantikan aku datangnya tentara Rasulullah SAW. Khailun, walaupun kalau diterjemah maknanya adalah kuda, tapi itu sudah menjadi nama dan istilah pasukan berkuda. Sehingga jangan dikatakan tukhalifni khailun, datang kudanya Rasulullah, bukan, tetapi tentara Rasulullah SAW. Fatusibu ibnata Hatim fi man asabat, maka tertangkaplah anak perempuan bapakku, berarti saudara perempuannya, bersama tawanan-tawanan perang. Faqudima biha ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi sabaya min Tai. Maka dibawalah saudara perempuanku bersama tawanan-tawanan perang dari suku Bani Tai. Wa qad balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harabi ila Syam. Dan telah sampai berita tentang aku kepada Rasulullah SAW bahwa aku lari ke Syam. Rasulullah tahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faju'ilat binti Hatim fi hadiratin bi babil masjid. Maka jadilah anak Hatim bintu Hatim di hadiratin bi babil masjid, di satu tempat tawanan di pintu masjid. Dan biasa tawanan-tawanan perang ditawan, dikurung atau ditangkap di masjid. Kenapa? Agar mereka melihat bagaimana kaum muslimin beribadah. Kanatis sabaya yuhbasna fiha, dan demikianlah biasanya sabaya, budak-budak atau tawanan-tawanan itu ditawan di masjid atau di samping masjid. Famarra biha Rasulullah SAW, maka Nabi melewatinya ketika akan ke masjid. Faqamat ilai, maka bangunlah wanita tadi, yang berarti saudara atau saudarinya Adi ibn Hatim. Wa kanat imra'atan jazlatan, dan dia adalah perempuan yang tangkas atau berani dalam berbicara. Faqalat ya Rasulullah, halakal walid wa ghabal wafid, famnun alayya manallahu alayk. Kata wanita tadi, wahai Rasulullah, telah binasa ayahku dan telah hilang, telah lari wafid, waliku, ini utusan yang harusnya menggantikan ayahku, juga lari. Artinya aku orang yang sendiri, ayahku meninggal, saudaraku lari. Famnun alayya manallahu alaik, berikanlah kepada kami kebaikan, niscaya Allah akan memberikan kebaikan kepadamu. Pertama panggilannya bagus, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Kedua, ucapannya juga bagus. Kalau engkau berbuat baik kepadaku, Allah akan berbuat baik kepadamu. Maka Rasulullah bertanya, man wafiduk? Siapa wafidmu? Siapa orang yang seharusnya menjadi walimu? Qalat Adi ibn Hatim. Adi ibn Hatim. Qal, maka Nabi bersabda, al-farru minallahi wa rasulih. Oh, yang lari dari Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW menyebutnya al-farru minallahi wa rasulih. Oh, orang yang lari dari Allah dan Rasulnya. Ini ketika datang Islam adalah datang dakwah, bukan datang kejelekan, bukan datang penjajah, bukan datang orang yang akan membantai, membunuh, bukan. Datangnya pasukan kaum muslim itu adalah datangnya panggilan kepada Allah dan Rasulnya, datangnya panggilan kepada Islam, panggilan kepada keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Maka Rasulullah SAW menyebutnya orang yang lari tadi dengan kalimat lari dari Allah dan Rasulnya. Al-far minallahi wa rasulih. Qalat, maka berkata wanita tadi, thumma madha. Sekarang yang menceritakan wanita tadi, setelah mengatakan seperti itu, Rasulullah pergi. Wa tarakani, dan meninggalkan aku tanpa jawaban apapun. Hatta idza kana minal ghad, hingga pada keesokan harinya, marra bi, Nabi melewati aku kembali. Faqultu lahu mithla dzalik,
Aku katakan seperti tadi. Ya Rasulullah, halakal walid wa dhahabal wafid. Ya Rasulullah, aku tidak punya bapak, sedangkan saudaraku pergi, lari. Berikan kebaikan kepadaku. Semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu. Wa qala li misla ma qala bil ams. Juga berkata seperti kalimat yang kemarin. Sama. Hatta idza kana ba'dal ghadi, hingga ketiga harinya atau hari ketiganya melewati aku lagi. Wa qad ya'istu minhu, dan aku sudah putus asa. Sudah tidak berharap lagi, maka aku tidak mengatakan apa-apa. Ternyata ada seseorang asyara ilayya rajulun min khalfih. Ada seseorang yang mengisyaratkan kepadaku dari belakangnya. Khalfihi, di belakangnya, dominnya kepada Rasulullah. Di belakangnya Rasulullah SAW. Berarti kaum muslimin yang mengiringi Rasulullah SAW mengatakan kepadanya dengan isyarat, Anqumi fakallimi. Qumi, kallimi. Suruh bangun, bilanglah sekali lagi. Faqumtu ilaihi, maka aku bangun lagi dan aku katakan kepadanya, ya Rasulullah, halakal walid wa ghabal wafid famnun alayya manallahu alaik. Ya Rasulullah, binasa bapakku dan hilang saudaraku, waliku. Berikan kebaikan kepadaku, niscaya Allah akan berikan kebaikan kepadamu. Faqala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi menjawab kali ini. Menjawab dengan kalimat qad fa'altu. Aku sudah lakukan. Artinya aku sudah berikan. Fala ta'jali bi khurujin hatta tajidi min qaumiki man yakunu laki thiqatan hatta yuballighaki ila biladik. Kata Nabi, aku telah lakukan. Artinya aku telah berikan kebaikanku untukmu. Tapi jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru engkau keluar dari negeri ini hingga kau dapati rombongan dari kaummu yang engkau percaya kepadanya hingga bisa mengantarkan kamu sampai ke negerimu. Qul inna a'udzubikumullah. Kebaikan di atas kebaikan. Kebaikan pertama dibebaskan. Kebaikan kedua, Rasulullah SAW memberikan kepadanya nasihat. Jangan berjalan sendirian perempuan. Tunggu. Jangan kamu terburu-buru keluar sendiri. Tunggu sampai datang rombongan dari kaummu yang kau kenal mereka, engkau percaya dengan mereka, maka silakan engkau berangkat bersama mereka ke negerimu. Maka nasihat itu diterima pula. Maka wanita tadi tinggal di sana sampai datangnya rombongan. Bagaimana wanita tadi hidup di sana dengan mencari siapa orang yang tadi mengisyaratkan kepadaku dengan kalimat atau dengan isyarat yang bermakna qumi kallimi, bangunlah, mintalah sekali lagi. Fasa'altu 'anil rajul, aku tanya siapa dia. Ternyata alladzi asyara ilayya an ukallimahu, yang mengisyaratkan kepadaku untuk aku berbicara sekali lagi, ternyata dia adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wa aqamtu hatta qadima raqbun min Bali atau Qudha'ah, maka aku tinggal di sana, tinggal di Madinah sampai datangnya rombongan dari Bali atau Baliyah, suku Baliyah atau suku Qudha'ah, salah satu pecahan dari suku-suku Taif. Wa innama uridu an ati akhi bisyam, dan yang aku inginkan adalah bukan ke negeriku, bukan Yaman, tapi aku ingin ke Syam, ke tempatnya saudaranya, saudara laki-lakinya Adi bin Hatim. Faji'tu Rasulullah SAW faqultu, maka aku mendatangi Rasulullah SAW dan berkata kepadanya, ya Rasulullah, qad qadima rahtun min qaumi, telah datang sekelompok dari kaumku, li fihim thiqah, yang aku punya kepercayaan pada mereka, wa balagh, dan aku melihat mereka bisa mengantarkan aku ke sana. Fakasani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa hamalani, maka Nabi pun memberikan kepadaku pakaian. Kasani, memberikan kisah. Wa hamalani, memberikan tunggangan. Wa atani nafaqah, diberikan pakaian, diberikan tunggangan, dan diberikan kepadanya nafaqah, bekal
Fakharajtu ma'ahum hatta qadimtu Syam. Maka aku pun keluar bersama mereka hingga aku mendatangi negeri Syam. Qala Adi, berkata Adi ibn Hatim radhiyallahu taala anhu, waktu itu ketika datangnya saudariku, fa wallahi inni laqa'idun fi ahli. Aku dalam keadaan duduk bersama keluargaku. Id nadartu ila dha'inatin tasubu ilayya ta'ummuna faqultu. Tiba-tiba aku melihat dha'inah. Dha'inah itu seorang wanita di atas haudaj. Tahu haudaj? Yang seperti kemah di atas unta. Jadi unta itu ada tempat duduk kalau untuk perempuan, ada kemahnya, ada tutupannya. Apa namanya bahasa Indonesia? Al-muhim. Itu namanya haudaj. Dan subhanallah dalam bahasa Arab, kalau wanita dalam haudaj di atas kendaraan disebut dha'inah. Jadi maknanya wanita di atas untanya, di atas kemahnya. Tiba-tiba aku melihat dha'inah dan bergeser lagi makna dha'inah pada seluruh wanita di atas kendaraan. Walaupun nggak pakai haudaj. Walaupun asal katanya adalah wanita di dalam haudaj di atas kendaraannya, tetapi lama-kelamaan dipakai meluas-meluas sampai setiap wanita di atas untanya dikatakan dha'inah. Aku melihat dha'inah. Idh nadartu ila dha'inatin, tiba-tiba aku melihat dha'inah, seorang wanita di atas untanya, tasubu ilayya, mendekat kepadaku, ta'ummuna, yang meniatkan untuk menemui aku. Ini kelihatan arahnya kepadaku. Faqultu, maka aku katakan, Ibnatu Hatim. Ini pasti Ibnatu Hatim. Kenapa? Karena dia tidak menduga ada wanita lain yang akan mendekat kepadanya dalam keadaan tidak terbiasa di kalangan mereka. Wanita menemui laki-laki. Maka mereka ketika Adi bin Hatim melihat wanita datang kepadanya, istrinya ada, siapa lagi? Binti Hatim. Pasti ini binti Hatim. Qala fa idza hiya. Fa idza hiya. Hiya yang pertama mubtada, hiya yang kedua khabar. Maka ternyata dia adalah dia. Artinya dia benar-benar bintu Hatim. Falamma waqaftu alayya salahat. Tiba-tiba ketika dia berdiri di depanku, insalahat. Apa makna insalahat? Insalahat yakni akhadat fil laum. Tiba-tiba dia mencaci maki. Mencaci maki aku dengan berbagai macam kalimat-kalimat. Di antaranya taqul, di antaranya dia berkata, al-qati' al-zalim. Kamu adalah perampok, kamu adalah orang yang zalim, kamu orang yang jahat, kejam dan seterusnya. Kalimat-kalimat yang merupakan laum. Ihtamalta bi ahlik wa waladik wa tarakta baqiyata walidik. Engkau bawa istrimu, engkau bawa anakmu, kau tinggalkan saudara bapakmu. Maksudnya dia. Kenapa kau ditinggal? Kamu lari sendiri, membawa anakmu, membawa istrimu, sedangkan aku ditinggal sendirian di sana, nggak ada bapak, nggak ada siapapun. Baqiyatu walidik, auratak, termasuk auratmu. Apa maknanya? Maknanya kalau wanita dari kerabat kemudian terhina, keluarganya ikut terhina semua. Iya kan? Maka itu sungguhnya auratmu sendiri. Kamu biarkan di sana sendirian. Qultu, aku katakan kata Adi, ay ukhayyah, la taquli illa khaira. Wahai saudara perempuanku, jangan kau ucapkan kecuali kebaikan. Wallahi ma li min udrin. Sungguh memang aku gak punya udur apapun. Laqad sana'tu ma dzakarti. Aku memang sudah melakukan apa yang aku katakan. Dan aku gak punya alasan apa-apa. Yani mengakui kesalahannya. Tsumma nazalat fa aqamat indi. Kata Adi, kemudian wanita tadi tinggal di tempatku, bermukim di rumahku. Faqultu laha, aku katakan kepadanya, wa kanat imra'ah hazimah. Aku katakan kepadanya, dan dia memang wanita yang hazimah, wanita yang tegas. Madza tarain fi amri hadzal rajul? Kata Adi, apa pendapatmu tentang orang itu? Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa pendapatmu tentang orang itu? Qalat, saudaranya berkata, wanita tadi berkata, ara wallahi an talhaq bihi sari'an.
Fa in yakunir rajul nabiyyan fasabiq ilaihi fadluhu. Wa in yakun malikan falan tadilla fi 'izzil yaman wa anta. Kata wanita tadi menjawab ucapan pertanyaan saudaranya, pendapatku, aku berpendapat hendaklah engkau segera menemui dia, sari'an. Fa in yakunir rajul nabiyyan, kalau dia benar-benar nabi, maka hendaklah engkau bersegera mendapatkan keutamaannya. Segera mendapatkan keutamaan kalau dia nabi. Wa in yakun malikan, kalaupun dia ternyata raja, penguasa, bukan nabi, maka niscaya aku yakin dia enggak akan merendahkan engkau, enggak akan menghinakan engkau, dan akan tetap kemuliaan Yaman. Yaman negeri asalnya. Akan tetap kemuliaan Yaman. Wa anta. Dan engkau, tetap orang yang mulia, tetap orang yang terhormat. Wa nabiyina a'azakumullah. Apa riwayat tentang masalah itu? An-nasu ma'adin. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Manusia itu seperti barang tambang. Barang tambang. Apa yang merupakan pilihan orang yang hebat di zaman jahiliyah, dia akan hebat pula dalam Islam. Artinya seperti barang tambang. Kalau emas, ya emas. Kalau perak, ya perak. Artinya jangan khawatir setelah masuk Islam kemudian emasnya berubah jadi perak atau berubah jadi perunggu atau berubah jadi besi. Tidak, emas tetap emas. Anta. Kata saudaranya, engkau, tetap orang yang mulia. Jangan khawatir. Qultu wallahi inna hadzal ra'yu. Kata Adi, sungguh demi Allah, inna hadza ar-ra'yu dengan alif dan lam. Ini benar-benar pendapat. Ini pendapat yang bagus. Fakharajtu hatta aqdama ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka aku pun berangkat hingga aku mendatangi Rasulullah SAW di Madinah. Fadakhaltu alaihi, aku masuk menemuinya. Wa huwa fi masjidihi, dan beliau di masjidnya. Fasallamtu alaihi, aku beri salam kepadanya. Maka dia berkata, manir rajul, sudah mengucapkan salam, padahal dia masih Nasrani. Keselamatan atasmu. Maka dia jawab, waalaikumsalam. Manir rajul, Nabi bertanya dulu, siapa orang itu? Faqultu Adi bin Hatim, aku adalah Adi bin Hatim. Faqama Rasulullah SAW, maka bangkitlah Rasulullah SAW. Fantalaqtu bi ila baitihi. Disinilah yang pernah saya dengar riwayatnya dalam kitab lain dirincikan. Kalimat Nabi, Al-Karim, Ibn Al-Karim, mimman Al-Karim. Ahlan, selamat datang wahai Al-Karim, anaknya Al-Karim, dari turunan Al-Karim. Anak dermawan, dari bapak yang dermawan, dari suku yang dermawan. Fantalaqtu bi ila baitihi, maka Rasulullah membawaku ke rumahnya. Fa wallahi innahu la'amidun bi ilaihi, sungguh demi Allah, dia menyengaja membawaku ke rumahnya. Ini sudah satu pertanyaan pertama. Adi membayangkan bahwa Rasulullah SAW itu raja yang mulia, yang tidak mungkin akan menerima rakyat biasa dengan begitu saja, tanpa ada pengawal, tanpa ada penjagaan. Maka dia heran, benar-benar dia membawaku berdua ke rumahnya. Idh laqiyatuhum ra'atun dha'ifah kabirah fastawqafathu. Tiba-tiba datang di tengah jalan seorang wanita yang lemah, yang tua, menghentikan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mau berhenti untuknya, untuk melayani wanita tadi. Tawilan, berbicara panjang. Tukallimuhu, mengajak bicara dia fi hajatiha, mengajak bicara Rasulullah untuk kebutuhan-kebutuhan wanita tadi. Maka ini pertanyaan kedua dari Adi Ibn Hatim. Faqultu fi nafsi, aku katakan pada diriku, wallahi ma hadza bimalik. Demi Allah, ini bukan raja. Ini bukan raja. Enggak mungkin raja mau dihentikan oleh wanita tua di tengah jalan. Apa jadinya kalau kamu menghentikan presiden di tengah jalan? Apalagi wanita tua yang menghentikan. Enggak bakal digubris. Subhanallah. Ini Rasulullah berhenti melayaninya, mengajak bicara, memberikan hajat-hajatnya.
agak lama, tawilan. Adi menunggu dan bertanya-tanya, ini demi Allah, pasti bukan raja. Tsumma madha bi Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya membawaku ke rumahnya. Hatta idza dakhala bi baitahu, hingga ketika masuk ke rumahnya, tanawala wisadatan min admin atau min udmin. Rasulullah SAW mengambil bantal yang dibuat dari kulit, masyuwah laifan, yang diisi dengan sesuatu. Faqadhafaha ilayya, kemudian dilemparkan kepadaku. Duduk di sini. Faqal, sambil berkata sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ijlis ala hada, duduklah di sini. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, Rasulullah memperlakukan orang terhormat dengan terhormat, orang mulia dengan mulia. Qultu, aku katakan, kata Adi, bal ant fajlis 'alaiha, bahkan engkau, silakan engkau duduk di sana, di bantal itu. Nabi menjawab lagi, bal ant, bahkan engkau duduk situ, duduk di atasnya. Fajalastu 'alaiha, maka aku duduk di bantal tadi. Wa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bil ard, sedangkan Rasulullah SAW duduk di bawah, tidak dialasi dengan bantal. Ini pertanyaan ketiga. Ini pasti bukan raja, ini pasti bukan penguasa. Qultu fi nafsi, aku katakan pada diriku, wallahi ma hadza bi amri malikin, sungguh demi Allah ini bukan kebiasaan para raja. Tsumma qala ya Adi ibn Hatim. Kemudian Nabi bertanya, wahai Adi ibn Hatim, alam taku rukusiyan, bukankah engkau adalah rukusi? Kalimat rukusiyah dari kalimat rukusah. Rukusah itu satu agama antara Nasraniyah dengan Sabi'ah. Nasraniyah sudah terpengaruh dengan Sabi'ah. Dan Adi sesungguhnya bukan Nasrani yang murni, tapi Nasrani yang sudah tercampur Sabi'ah. Dan Nabi tahu, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukankah engkau itu rukusi? Qultu bala, kata Adi, iya, memang begitu. Qala awalam takun tasiru fi qaumika bil mirba, bukankah engkau berjalan di kaummu dengan mendapatkan seperempat dari pampasan perang mereka? Qultu bala, aku katakan iya, memang demikian. Maka Nabi berkata lagi, fa inna dzalika lam yakun yahillu fi dinik, bukankah itu tidak halal pada agamamu? Subhanallah, Rasulullah SAW tahu pula bahwa agama mereka tidak menghalalkan yang seperti itu. Fa inna dzalika lam yakun yahillu fi dinik, bukankah itu tidak halal pada agamamu? Qultu ajal wallah, kata Adi, iya, memang benar demi Allah. Wa araftu annahu nabiyyun mursal, kata Adi, saat itu aku yakin ini nabiyyun mursal, ini nabi yang diutus. Ya'lam ma yujhal, dia betul-betul tahu apa yang orang lain tidak tahu. Dia betul-betul mengerti apa yang orang lain tidak tahu. Tsumma qala, kemudian dia berkata, la'allaka ya Adi, innama yamna'uka min dukhulin fi hadha ad-din ma tara min hajatihim. Sepertinya engkau wahai Adi tidaklah menghalangimu untuk masuk ke dalam agama ini kecuali apa yang kau lihat kebutuhan pada kaummu. Ini kaummu fakir, miskin, butuh ini, butuh itu. Iya kan? Wallahi, demi Allah, la yushikannal mal. Demi Allah, sebentar lagi akan dituangkan harta. Ayyafidha fihim, akan tertuang pada mereka harta hatta la yujad man ya'khudhuh, hingga tidak ada lagi orang yang mau mengambilnya karena kebanyakan. Wa la'allaka innama yamna'uka min dukhulin fih ma tara min kathrati aduwwihim wa qillat adadihim. Atau bisa jadi, kata Nabi, engkau terhalang untuk masuk ke dalam agama ini karena apa yang kau lihat, banyaknya jumlah musuh-musuh mereka dan sedikitnya jumlah mereka. Alternatif kedua, jangan-jangan engkau tidak berani masuk Islam karena melihat kaum muslimin sedikit, musuhnya banyak. Maka dijawab, la yushikanna, fa wallahi, demi Allah, la yushikanna an tasma' bil mar'ah, demi Allah, sebentar lagi engkau mendengar nanti seorang wanita yang keluar dari negerinya, dari negeri Qadisiyah dengan untanya sampai mendatangi Mekah untuk haji. La takhaf,
syai'a, tidak takut apapun. Apa maknanya? Aman, tidak ada musuh. Ini akan terjadi. Apa yang menghalangimu? Wala'allaka innama yamna'uka min dukhulin fihi annaka tara anna al-malik was-sultan fi ghairihim. Wa aymullah la yushikanna an tasma' bil qusuril biyud min ardi babil qad futihat alaihim. Atau bisa jadi engkau terhalang untuk masuk Islam, untuk masuk dalam agama ini karena engkau melihat kekuasaan, kerajaan bukan milik kaum muslimin. Iya kan? Saat itu siapa yang memegang kerajaan, kekuasaan? Romawi dan Persia. Kalau itu kata Nabi, ayyuma wa ayyumullah, sama maknanya wallah, demi Allah, la yushikanna, sungguh sebentar lagi engkau akan mendengar bil qusuril bid, akan mendengar kerajaan-kerajaan, istana-istana putih, istana yang semua perhiasannya dari perak. Karena Romawi dan Persia, yang satu perhiasannya rata-ratanya perak, yang satu perhiasannya rata-rata emas. Sehingga kadang-kadang dijuluki dengan qusurul abyad dan qusur al-ahmar. Bahkan kadang-kadang disebut dua-duanya, al-abyad wal ahmar. Semuanya akan dibawa kekuasaan kaum muslimin. Sebentar lagi engkau akan melihat istana-istana perak dari negeri mereka, negeri Babilonia. Babil adalah Babilonia. Qad futihat alaihim, sudah dibuka untuk mereka, untuk kaum muslimin. Alasan apa lagi? Adi Ibn Hatim ketika menolak agama Islam, kenapa? Karena takut miskin. Biasanya makmur, kamu pribadi, sedangkan rakyat kalian di Yaman dalam keadaan miskin, tenang. Sebentar lagi akan dituangkan harta, sehingga tidak lagi ada yang mau mengambilnya karena sudah terlalu banyak. Atau mungkin engkau tidak mau masuk Islam karena khawatir Islam itu sedikit, musuhnya banyak. Iya kan? Kalau karena itu, jangan khawatir. Sebentar lagi akan terbalik. Kaum muslimin yang menguasai dunia, dan akan aman seorang wanita berjalan dari Qadisiyah sampai ke Mekah. Di atas untanya, tidak takut apapun. Bahkan tidak takut penggembala kambing dari serigala-serigala karena amannya. Disebutkan demikian dalam riwayat lain. Atau yang ketiga, engkau terhalang untuk masuk Islam, takut untuk masuk Islam karena dianggap kekuasaan milik orang lain, kekuasaan milik Romawi dan Persia. Kalau itu sebabnya, sebentar lagi akan dibuka negeri Romawi dan Persia untuk kaum muslimin. Adi bin Hatim mengalami dua dari tiga tadi. Dan Adi menceritakan, wa kana Adi yaqul, dan Adi bin Hatim berkata, qad madat al-ithnan, atau qad madat ithnatan, sudah lewat yang dua. Wa baqiyat as-salisah, tinggal yang ketiga. Sudah lewat yang kedua, tinggal yang ketiga. Yani Adi betul-betul mengalaminya, persis seperti ucapan Rasulullah SAW. Wa wallahi la takunanna qad ra'aitul qusur al-bid min ardi Babil qad futihat. Sungguh aku melihat, lihat, qad ra'aitu, aku melihat benar-benar negeri atau istana yang putih, istana perak dari negeri Babilonia sudah di bawah kaum muslimin. Aku menyaksikan. Wa qad ra'aitul mar'ah, dan aku melihat sendiri perempuan berada di atas untanya, berjalan dari Qadisiyah ala ba'irin laha, di atas untanya, la takhaf, tidak takut apapun, hatta tahujja hadzal bait, hingga dia haji ke Baitullah ini. Aku lihat sendiri. Wa aymullah, maka demi Allah, kata Adi, pasti akan terjadi yang ketiga. Ini walaupun beliau belum lihat, tapi beliau mukmin taqi radhiyallahu taala anhu, beriman dan bertakwa, percaya dengan ucapan Rasulullah, pasti akan terjadi yang ketiga. Walaupun aku belum lihat,
Yang pertama aku sudah melihatnya, yang kedua aku sudah melihatnya, dan yang ketiga pasti akan terjadi. La yufidhannal mal hatta la yujad man ya'khudhuh. Akan dituangkan harta hingga tidak ada lagi orang yang mau mengambilnya karena kebanyakan. Ini demikian kisah Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu. Bagaimana dia masuk Islam dan bagaimana dia percaya, yakin dengan apa yang diajak atau apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Pertama, karena ucapan Rasulullah SAW. Kedua, karena akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, karena kebaikan Rasulullah SAW yang diberikan kepada mereka. Sehingga yang namanya dakwah harus mengandung 3 unsur ini. Unsur pertama, sampaikan hujjah, sampaikan dalil, sampaikan bukti dari ayat dan hadis, sampaikan ilmu. Yang kedua, dengan akhlak, dengan akhlak kita, akhlak da'inya, akhlak penyampainya. Bagaimana mungkin dia akan menyampaikan Islam sempurna, Islam adalah demikian. Pada dirinya nggak tampak keislaman, akhlaknya jelek, ucapannya busuk, atau na'udzubillah kadzab, pendusta, maka nggak akan berhasil dakwahnya. Demikian pula unsur yang ketiga, memberikan kebaikan. Bahkan harta zakat dari Baitul Mal boleh dipakai untuk itu. Apa diantaranya 8 asnaf? 8 golongan yang boleh kita salurkan harta zakat pada mereka. Salah satunya adalah mu'allafati qulubuhum. Mu'allafati qulubuhum itu yang sedang dijinakkan hatinya. Jangan berangkat dulu sampai ada kaummu yang kamu percaya dia bisa mengembalikan kamu ke sana. Setelah pulang kasih. Untuk apa? Kok orang kafir dikasih? Ta'liful qulub. Ta'liful qulub ada 2. Ada yang diberi supaya dekat dengan Islam. Ada yang baru masuk Islam diberi supaya dia mantap dalam Islam. Dua-duanya mu'allafati qulubuhum. Maka diberikan. Beri pakaian, diberi kendaraan, diberi bekal. Diharapkan dengan itu akan ta'liful qulub. Ternyata sadaqah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh benar Rasulullah SAW, Adi bin Abi Hatim dan juga saudara perempuannya dalam keadaan yakin bahwa ini adalah orang baik dan dakwahnya baik. Dan ini ada 2 kemungkinan, imma dia Rasul benar-benar atau dia raja yang baik. Itu yang masih dipikirkan oleh saudara perempuannya. Hendaklah engkau datang ke sana. Kalaupun dia Rasul, engkau mendapatkan dengan segera kebaikannya. Kalau ternyata bukan pun, engkau akan mendapatkan kebaikan di Yaman dan tidak akan diganggu, engkau tetap mulia. Ini yang namanya ta'lif al-qulub. Nasallahu taufiq wal afiyah, wa hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.